Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap adik-adik semuanya berada dalam kondisi yang baik ya. Baiklah, kembali lagi dengan saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Pertanyaan selanjutnya adalah kata dem. Oke, kata dem. Ini. Yang sengaja diberikan garis bawah ya. Kata dem di paragraf kedua merujuk kepada apa? Nah, kata dem di paragraf kedua merujuk kepada. Oke. Jadi ini adik-adik kalau ada dapat kata refers to maksudnya merujuk pada ya. Oke. Jadi merujuk kepada apa? Nah, kalau seperti ini gimana caranya kita jawab, Kak? Caranya adalah kita melihat dulu kata atau kalimat sebelumnya. Kenapa? Ini dem itu kan apa artinya, Dedek ya? Mereka gitu. Oke, mereka. Nah, mereka. Jadi ada pasti di kalimat sebelumnya yang membahas tentang apa dulu sehingga ini nanti di kalimat ini yang kita cari itu merujuk ke merekanya gitu. Jadi mereka itu apa sih? Jadi caranya gimana adik-adik? Biar gampang ya dengan cara lihat kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Oke, sekarang coba kita praktekkan ya. Nah ini kita sudah dikasih tahu di sini kalau di paragraf kedua. Oke, berarti ini sudah dikasih clue-nya ya. Kalau yang kita cari itu ada di paragraf yang kedua. Nah sekarang coba adik-adik kita perhatikan ya. Paragraf yang kedua. Nah, di sini, ini yang kita cari, ini ya, dem ini ya, yang kita cari tadi ya. Oke. Terus gimana Kak caranya? Biar kita lihat. Nah, caranya kita harus lihat kata atau kalimat sebelumnya. Jadi kita mulai dari kata railroad-nya ya, railroad sampai kata periods. Oke. Jadi kita ambil dari kata railroad dan sampai kata period. Oke, railroad itu apa? Itu rel ya. Itu bisa berarti kereta. Rel kereta api ya. Oke. Refrigerator pendingin. Tadi ya, ini beberapa kali kayaknya diulang-ulang. Di dalam teks ini banyak sekali yang membahas tentang refrigerator. Jadi artinya apa? Pendingin ya. Jadi refrigerator itu pendingin. Cars ini tidak diartikan mobil ya adik-adik. Kenapa? Karena di sini dia membahas tentang railroad. Nah, rel kereta api. Jadi kira-kira ini cars ini berarti kita gunakan namanya makna secara kontekstual berdasarkan konteks kalimatnya. Kira-kira ada yang tahu apa? Berarti maknanya adalah gerbong ya adik. Jadi ini dimaknai mobil. Kalau dicari artinya di kamus pasti artinya mobil ya. Tapi di dalam kita mengertikan soal atau teks-teks bahasa Inggris kadang-kadang kita itu menggunakan makna secara kontekstual atau makna secara konteks kalimat. Nah, jadi gerbong pendingin rel kereta api itu enable. Enable itu apa, Kak? Nah, ini juga salah satu kosakata yang sering-sering muncul. Enable itu apa artinya? Memungkinkan. Memungkinkan growers. Nah, growers ini kalau kan berasal dari kata grow kan? Artinya apa? Bertumbuh ya, tumbuh ya. Berarti kalau growers penumbuh. Nah, ini kita bisa maknai apa adik-adik? Kita bisa maknai dengan kata petani ya. Oke, petani and meat pickers. Meat itu kan apa ya adik-adik? Daging ya, daging. Kemudian pickers itu apa? Orang yang mengemas ya. Oke. Orang yang atau pengemas bisa diartikan pengemas ya. Oke. Nah, jadi karena adanya gerbong pendingin rel kereta api ini memungkinkan growers tadi, apa tadi? Petani ya, dan orang yang mengemas atau pengemas daging itu to ship, untuk ship apa tadi? Mengirim ya. Perishables, apa itu Kak perishables? Mengirim barang-barang atau bahan-bahan yang mudah rusak ya. Jadi mengirim bahan-bahan yang mudah rusak. Nah, kemudian great distance di dalam
jarak yang ini distance itu jarak ya, jarak jauh gitu ya. And to preserve them, dan untuk mengawetkan mereka for longer periods. Jadi untuk mengawetkan mereka untuk periode atau dalam waktu yang lebih lama ya. Apa intinya berarti di sini adik-adik? Oh, berarti dengan adanya kereta pendingin ini memungkinkan petani dan pengemas daging itu untuk mengirim barang-barang bahan-bahan yang mudah rusak itu, kemudian mengawetkannya dalam waktu yang lama ya, bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama. Nah, sekarang dam ini kira-kira mengawetkan mereka. Jadi merekanya ini kira-kira masuknya kemana? Jadi ini berarti dam ini adalah yang bisa kita pahami berarti sesuatu yang bisa diawetkan ya, sesuatu yang bisa diawetkan. Jadi karena dia bilang mengawetkan mereka, jadi pilihlah sebentar opsi yang bisa berkaitan dengan mengawetkan. Nah sekarang coba kita lihat pada opsinya ya. Coba kita lihat pada opsi. Oke. Apakah A, refrigerator cars? Nah, apa tadi refrigerator cars? Gerbong pendingin. Oke, apakah gerbong pendingin bisa diawetkan? Tidak ya. Jadi itu gerbong pendingin bukanlah sesuatu yang bisa atau bahan yang bisa diawetkan. Perishables. Nah, ini adalah bahan yang mudah rusak tadi ya. Nah, maksudnya Kak, bahan yang mudah rusak itu yang mana? Nah, bahan yang mudah rusak itu seperti tadi ya. Petani seperti sayur-sayuran ya, kemudian daging juga itu bahan-bahan yang mudah rusak. Jadi itu apakah hasil pertanian dan juga daging-dagingan itu bisa diawetkan? Bisa ya Dede ya. Jadi ini kemungkinan bisa ya. Apakah meat packersnya yang diawetkan? Ingat, ini adalah pengemasnya ya, pengemas dagingnya. Apakah orang yang mengemas daging ini diawetkan? Bukan ya, jadi yang diawetkan itu meatnya. Nah, yang membuat salah ada packersnya ini. Ini yang membuat salah ya. Jadi ini juga tidak tepat. Nah, growers, apakah petaninya yang mau diawetkan? Ingat ya, hasil pertaniannya yang diawetkan, bukan petaninya. Jadi ini juga tidak tepat. Apakah distance Kak? Apa itu distance? Jarak. Apakah jarak yang diawetkan? Oh bukan ya. Jadi ini juga tidak tepat. Jadi satu-satunya pilihan jawaban yang bisa diawetkan berdasarkan tadi kalimatnya adalah opsi B ya. Bahan-bahan yang mudah rusak tadi seperti hasil pertanian dan daging. Oke.